Oke, sebelum paket ini masuk ke dalam truk dan diantar sampai tujuan, kita melihatnya pasti rapi dong. Loh, rapi, sudah dilakban ya, barangnya sudah ada di dalam dus ini ya. Tapi begitu dimasukkan di dalam truk, nah itu jadi satu sama paket, ada ribuan paket di dalam situ, sehingga resiko barang ini tertindih, tertimbun dan lain itu sangat besar sekali. Kemarin saya dapat komplain dari konsumen ya. Sebenarnya bukan komplain sih, tapi konsumen itu tanya ke saya, kenapa paketnya kok bisa terbuka gitu loh, packingnya. Nah akhirnya ya saya jawab apa adanya. Itu karena packingnya kurang safety ya. Kemudian saya tanya lagi, apakah ada kekurangan isi di dalam paket itu atau paketnya rusak? Ternyata tidak ada. Paketnya tetap utuh dan jumlahnya sesuai dengan yang konsumen saya itu pesan. Nah, jadi di video kali ini akan saya sampaikan ya, dan tiap kali saya membahas tentang packing selalu saya sampaikan, semua perusahaan ekspedisi itu tidak bisa menjamin barang itu selamat sampai tujuan ya. Tapi perusahaan ekspedisi hanya bisa berusaha semaksimal mungkin supaya paket itu bisa selamat sampai tujuan. Nah, jadi tidak bisa teman-teman berharap lebih, menggantungkan semuanya ke perusahaan ekspedisi, itu nggak bisa ya. Jadi teman-teman baik itu sebagai seller atau sebagai pengirim itu harus punya inisiatif untuk membuat paket itu aman dan selamat sampai tujuan. Dengan cara apa? Dengan cara packingnya yang baik gitu loh. Nah, dan saya kira semua perusahaan ekspedisi juga tidak ada jasa packing ulang ya. Jadi jangan berharap lebih ke perusahaan ekspedisi. Nah, untuk kasus komplain yang kemarin itu, saya melihat yang pertama ya, packingnya itu, dusnya itu terlalu besar. Sedangkan barang yang di dalamnya itu kecil, sehingga terdapat rongga yang besar di dalamnya yang membuat kalau tertindih itu akan penyok ya. Ya, jadi di sini saya membawa contoh. Nah, ini paket saya baru datang, belum saya unboxing ya. Ya kalau sempat saya unboxing lah, nanti saya videokan. Nah, ini paketnya misalkan ya, isi di dalam paket. Dan ini packingnya sebesar ini, tapi paketnya kecil sehingga ada banyak ruang kosong di dalamnya yang membuat penyok ketika paket ini tertindih oleh paket yang lain. Yang kedua, kesalahannya adalah seluruh permukaan dari paket itu tidak diblok dengan lakban. Yang dilakban cuma di bagian yang ini saja, yang patahan ini ya. Nah, ini saya kasih contoh. Misalkan saya kirim paket yang tadi ya, kecil itu di dalam. Nah, packingnya ini pakai dus yang besar ini. Kemudian saya lakban di bagian ininya saja. Nah, oke. Sebelum paket ini masuk ke dalam truk dan diantar sampai tujuan, kita melihatnya pasti rapi dong. Loh, rapi, sudah dilakban ya, barangnya sudah ada di dalam dus ini ya. Tapi begitu dimasukkan di dalam truk, nah itu jadi satu sama paket, ada ribuan paket di dalam situ, sehingga resiko barang ini tertindih, tertimbun dan lain itu sangat besar sekali. Nah, kira-kira ini aman nggak kalau tertindih? Ya jelas nggak aman, karena tidak diblok semuanya permukaannya sama lakban. Jadi kalau ini tertindih gini ya, tertindih, nah ini akan seperti ini, paketnya akan terbuka. Beda kalau misalkan seluruh permukaannya itu diblok dengan lakban, itu akan bagus seperti ini
walaupun tidak seluruhnya tapi ya banyak lah, banyak. Nah jadi walaupun tertindih atau tertimpa paket yang lain itu aman ya. Jadi tips dari saya supaya paket teman-teman itu aman, yang pertama usahakan kalau packing paket itu yang ngepres itu, yang press yang sesuai dengan ukuran paket itu. Jangan sampai ada rongga besar, paketnya isinya kecil tapi packingnya besar seperti ini. Akibatnya rawan kalau tertindih di sini. Nah, ini jadi terbuka. Resikonya apa? Ya isinya akan keluar, barangnya bisa hilang atau berkurang. Nah jadi itu yang pertama. Yang kedua, blok semua permukaan paket atau packing paket itu dengan lakban supaya merekat, supaya kuat gitu loh, sehingga ya tidak mudah terbuka karena paket itu terikat rapat dengan lakban, jadi tingkat keamanannya lebih terjaga ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Sebenarnya untuk menjawab komplain dari konsumen saya yang kemarin itu ya, sekaligus saya kasih tipsnya pada teman-teman, siapa tahu bermanfaat dan berguna pada saat teman-teman mau kirim paket supaya aman gitu ya. Nah kalau 2 paket yang saya order ini safety loh, packingnya press, kemudian seluruh permukaan diblok dengan lakban, yang ini juga, sehingga walaupun tertindih tetap aman. Beda kalau misalkan yang dilakban cuma bagian yang patah ini, itu akan terbuka seperti tadi itu, dan resiko barang itu rusak, barang itu hilang, atau barang kita pesan itu tidak sesuai jumlahnya, bisa jadi jatuh, ada beberapa yang jatuh. Nah itu resikonya seperti itu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan packing paket. Gak usah eman itu apa ya, eman itu sayang gitu loh, gak modal. Untuk pelayanan konsumen harusnya teman-teman itu loyal, daripada teman-teman untung tapi konsumen tidak puas ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.